warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dunia terkaget-kaget, tercengang, dan banyak yang nggak percaya ketika hari Sabtu lalu pejuang-pejuang Hamas dari Palestina itu melakukan serangan terbuka terhadap Israel ya, dan mitos yang selama ini bahwa Israel itu tidak mungkin ditembus gitu ya, karena bukan hanya dari dari udara pun tidak bisa ditembus karena mereka punya Iron Dome gitu ya, tameng besi yang bisa mengantisipasi berbagai serangan rudal dari udara, itu ternyata terpatahkan karena hari Sabtu yang lalu itu Israel betul-betul dibuat kocar-kacir oleh pejuang Hamas, dan tercatat sampai hari ini ada 700 orang yang meninggal dunia karena serangan dari Hamas itu, dan belum lagi sejumlah tawanan, termasuk katanya salah satu jenderal top di Israel juga berhasil ditawan. Dan sebagai balasannya kemudian secara membabi buta Israel menyerang Gaza, dan sampai sekarang total mungkin ada sekitar 600. Jadi ada hampir sama korban yang jatuh. Tapi jadi pertanyaan, bagaimana mungkin intelijen Israel dan militer Israel yang selama ini katanya disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia, intelijennya juga begitu bisa ditembus oleh para pejuang Hamas. Mari saya ajak Anda untuk mendiskusikan ini dengan seorang pengamat geopolitik global dan juga analis politik dunia Islam, Tengku Zulkifli Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ersul ya. Ya, kalau Anda apakah juga sama dengan para pengamat internasional itu yang terkejut dengan apa yang terjadi di Israel kemarin itu? Saya termasuk tidak terkejut karena memang kan mereka sudah sering konflik sebenarnya, dan Hamas memang sering memberikan kejutan sebenarnya. Jadi saya nggak terkejut karena memang itu adalah kriteria Hamas, memang seperti itu. Mereka tidak terlalu banyak berbicara, mereka punya sistem organisasi yang rapi, diplomat-diplomatnya juga rapi, dan komandan-komandan militernya juga rapi. Jadi memang Hamas suka memberikan kejutan, memang seperti itu. Oke, tetapi kan selama ini mitos, bukan hanya mitos saya kira ya, dari operasi-operasi intelijennya dan sebagainya kan Israel ini disebut sebagai salah satu intelijen yang terbaik bahkan di dunia. Betul, itu mitos itu Bang Ersu. Buktinya memang Israel sering ditembus dan Israel selalu sering kecolongan ya. Kita ingat perang terakhir misalnya, perang besar di tahun 2021 lalu bulan Mei, itu juga sama. Tel Aviv itu juga dibombardir dengan roket, mereka juga kecolongan. Mereka terlalu overconfident, menganggap dan underestimate dengan Hamas, sehingga sering kecolongan. Ya, oke. Ini kan kalau kita lihat kemudian sekarang dampaknya tentu harus dibayar mahal ya. Banyak sekali orang yang tidak bersalah juga jadi korban karena Israel tentu tidak mau kehilangan muka dan kemudian menyerang balik ke bahkan yang terakhir itu ada kamp pengungsi di Jabalia juga dilululantakkan oleh Israel. Ini apa dampaknya ini menurut Anda? Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu persoalan utama ya, kenapa serangan dadakan ini terjadi. Jadi rapid attack ini terjadi di hari Sabtu pagi kemarin. Yang pertama adalah dari sisi geopolitik dulu ya. Dari sisi geopolitik, bahwa sekarang ini kan Israel itu sudah lama memulai proyek yang namanya Abraham Accord. Itu adalah proyek normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. Jadi sudah berjalan dan sudah ada sampai saat ini sekitar 5 negara Muslim itu normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk Emirat ya. Emirat itu yang terbaru. Gitu ya. Nah sekarang mereka ingin melakukan normalisasi dengan negara besar Muslim Sunni di Timur Tengah yang juga diasosiasikan sebagai kiblat dunia Islam, misalkan Arab Saudi ya kan. Nah ini misalkan 2 bulan lalu misalkan penasehat khusus Joe Biden itu kan datang ke Saudi bertemu dengan Prince Muhammad bin Salman, kemudian ingin melakukan perundingan lebih serius tentang proyek Abraham Accord antara Israel dan Arab Saudi. Ini signifikan, kalau Emirat itu tidak signifikan, kalau Oman itu tidak signifikan. Jadi yang signifikan itu dengan Mesir dulu dalam perjanjian Camp David misalkan, dan yang paling signifikan itu yang mereka ingin raih sebenarnya dengan Arab Saudi. Nah ini hari ini gagal gitu.
karena ada serangan Hamas ini. Kemudian yang paling penting juga adalah Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu itu juga membawa sebuah peta baru bagi Timur Tengah yang mereka sebut sebagai the new world order in the Middle East. Itu adalah peta baru mereka untuk Timur Tengah. Mereka ingin bikin Timur Tengah ini dengan situasi dan iklim baru dengan dunia multipolar yang saat ini sedang berlangsung di tataran geopolitik ya. Ini juga akan berantakan karena ini juga salah satu tujuan Hamas menyerang Israel. Jadi untuk menggagalkan misi-misi Abraham Accord ini. Dari sisi geopolitik seperti itu ya. Dari sisi taktis di lapangan memang ini adalah akumulasi dari berbagai kezoliman yang dilakukan Israel selama ini terhadap Palestina, dan Hamas ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis, mereka masih kuat, dan mereka masih sanggup membela Al-Aqsa. Makanya operasi militer ini juga mereka sebut sebagai Storm of Al-Aqsa. Badai Al-Aqsa ya? Badai Al-Aqsa ya. Ya. Oh, jadi ada dua itu ya tujuannya. Tidak semata-mata karena orang banyak menganggap bahwa ini seperti serangan bunuh diri gitu yang dilakukan oleh Hamas, karena pasti dampaknya kan seperti sudah dilakukan sekarang ini, Israel pasti akan habis-habisan untuk satu tentu saja membalas dendam, kedua tentu saja mereka tidak mau kehilangan muka ya akibat serangan ini gitu ya. Tetapi dengan begitu artinya target sementara ini untuk dari Hamas akan tercapai dong ya untuk menggagalkan itu tadi. Dari sisi geopolitik mereka berhasil, dan semalam itu saya dengar juga sudah ada deklarasi dari Arab Saudi dan membatalkan kesepakatan dengan Israel. Jadi membatalkan normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi sampai pagi ini itu sudah tercapai secara geopolitik ya. Nanti kemudian kemungkinan itu juga upaya normalisasi hubungan Turki dengan Israel juga nanti akan gagal dengan adanya perang kali ini. Gitu ya. Karena sekarang ini Turki termasuk negara Islam yang sangat terpojok dengan perang ini karena dia merupakan salah satu negara Muslim yang saat ini juga sedang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Ya. Oke, nah ini menarik ya karena seperti biasa kemudian reaksi negara-negara Barat, terutama Amerika dan juga sekutunya di Eropa, ada seperti Prancis gitu yang juga langsung terbuka menyatakan dukungan terhadap Israel. Sementara kalau kita lihat seperti tadi Turki itu kan posisinya di tengah-tengah, begitu juga Arab Saudi ya, artinya mereka meminta kedua belah pihak untuk menahan diri untuk tidak melanjutkan serangan itu. Dan saya kira ini bisa diartikan sebagai posisi mereka dalam tanda petik sebenarnya netral gitu, meskipun sebagai negara Islam pasti mereka akan lebih berpihak kepada Palestina gitu. Sebenarnya tidak netral, terutama Turki. Turki ini sebenarnya tidak netral. Yang harus dipahami oleh masyarakat, oleh semua audiens, oleh masyarakat kita, hubungan Turki dengan Israel itu tidak dibangun di era Erdogan. Hubungan Turki dengan Israel itu pertama dibangun di eranya pemimpin Turki dari haluan Kemalis. Itu namanya Ismet İnönü ya, yang meneruskan Kemal Atatürk gitu ya. Nah, masalah perjanjian internasional itu tidak bisa dibatalkan sepihak semudah itu begitu karena ada kesepakatan di masa lalu. Jadi nggak bisa seperti itu. Erdogan itu dari sisi dia keberpihakannya kepada umat Islam itu sudah sangat clear dan beliau sudah sangat banyak berjasa bagi umat Islam. Tapi ini satu judul lain kalau kita bicara soal normalisasi hubungan dengan Israel. Karena kita harus pahami juga bahwa posisi Turki yang ada dalam NATO sebagai aliansi NATO itu juga tidak ringan begitu. Kemudian dia harus berselancar di antara banyak gelombang. Jadi sejauh ini Turki sukses sih dia melakukan tugasnya di dunia Islam, termasuk juga menjembatani dengan dunia Barat. Tapi persoalan lain adalah sekarang timingnya yang tidak tepat ketika Turki ingin melakukan normalisasi dengan Israel ini, maka ini perang kali ini akan menjadi batu sandungan terbesar dan Turki termasuk negara yang sangat terpojok dengan perang ini. Oke. Nah, mari kita bicarakan lebih lanjut soal itu ya. Apa implikasinya kemarin kalau normalisasi dengan
Turki dan Arab Saudi itu bisa diwujudkan, dan setelah sekarang ini berantakan, itu bagaimana kira-kira konfigurasi dari geopolitik global di Timur Tengah itu? Kalau seandainya kemarin itu terjadi normalisasi hubungan Saudi dengan Israel, yang paling dirugikan sebenarnya Iran. Oh, Iran, di sini ya. yang dirugikan, ya Iran yang paling dirugikan, termasuk juga Hamas. Hamas ini dirugikan juga oleh normalisasi hubungan ini. Makanya Hamas ini kan di backup juga oleh Iran walaupun secara nggak langsung. Di jalur Gaza ini ada beberapa faksi, dan banyak faksi ini di backup oleh Iran, baik secara finansial ataupun secara dukungan diplomatik. Tapi kita harus melihat masalah ini secara politik ansih, ya, biar masalah masyarakat tidak salah menilai begitu. Ini ada Iran di belakangnya, itu kok kenapa Hamas di backup sama negara Syiah? Enggak begitu cara melihatnya, karena ini murni politik, ini murni geopolitik, dan Hamas itu kan dia diblokade oleh tembok besar, nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya dari manapun bantuan datang, mereka harus menerima karena mereka sedang melawan sebuah negara besar yang kuat di Timur Tengah yang bernama Israel. Ya. Dan selain Iran pun di situ ada Qatar yang membantu, Turki juga membantu, dan banyak aktor-aktor lain ikut membantu secara nggak langsung. Ya. Jadi kalau terjadi hubungan normalisasi dengan Israel, Saudi terutama sebagai negara besar Sunni yang merupakan big boss Sunni di Timur Tengah itu, ini akan berimplikasi besar kepada Iran, terutama pada proksi Iran, pada geopolitik kawasan, dan juga terutama kepada Hamas. Jadi Hamas sudah benar melakukan itu, di samping persoalan lain, yaitu balas dendam mereka terhadap berbagai kezoliman Israel yang dilakukan selama ini. Ya, oke. Nah, artinya dengan kan memang sebelumnya kan Iran yang pertama kali yang disalahkan begitu ya, walaupun orang kadang-kadang bagaimana ini memahami antara negara Syiah gitu mendukung kelompok Hamas yang Sunni gitu. Kalau dengan Hizbullah di Lebanon ya wajar sama-sama Syiah begitu ya. Nah, jadi bagaimana kita ini membayangkan peta ini ya, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melepaskan peran dari Iran dalam percaturan di Timur Tengah ini. Ya, pada dasarnya kita harus melihat masalah ini dengan masalah geopolitik, ya. Bahwa masalah Sunni Syiah pun itu adalah isu yang dimanfaatkan oleh Barat sendiri pada dasarnya untuk memecah dunia Islam. Gitu. Jadi isu Sunni Syiah itu sengaja terus-menerus digaungkan oleh Barat, dan umat Islam itu menjadi korban isu itu sebenarnya. Bukan pada dasarnya bersaing secara ideologi, tidak. Saudi dengan Iran itu bersaing secara geopolitik sebagai pemain penting kawasan. Begitu juga Turki. Turki bersaing dalam tataran geopolitik sebagai pemain penting kawasan. Ini bukan soal ideologi semata-mata. Jadi umat Islam jangan fokus hanya masalah Sunni Syiah. Sunni Syiah itu komoditas politik Barat itu untuk mendiskreditkan dan memecah negara Muslim. Ya. Seperti di Indonesia ini Sunni karena di sini nggak ada Syiah, di sini diangkat NU non NU, NU Muhammadiyah, dipecah begitu. Di Eropa itu minoritas mayoritas isunya. Jadi Barat itu selalu menciptakan isu untuk memecah negara Muslim, dan ini merugikan kita. Jadi kita jangan mau masuk ke ranah ini. Oke. Jadi kalau kembali ke bagaimanapun kalau Hamas ya, ini kan bagaimanapun ini adalah bagian dari perjuangan Palestina. Bagaimana kita kemudian akan bicara tentang eksistensi negara Palestina ini pasca serbuan ini? Palestina itu sekarang kan udah lama dibagi dua bagian. Ya. Jadi faksi Fatah itu ada di tepi barat, dipimpin oleh seorang presiden bernama Mahmud Abbas. Dia diakui oleh dunia internasional, dan dia itu disupport oleh Israel. Ini namanya Fatah, gitu ya. Jadi kalau diakui artinya kan teman Israel. Itu Fatah ya di tepi barat. Sedangkan di sisi yang lain di jalur Gaza itu luasnya hanya 365 km persegi, itu pun sudah diblokade dengan
dinding pembatas yang cukup tinggi dan tebal begitu, agar mereka nggak bisa kemana-mana. Ini adalah penjara besar sekarang jalur Gaza, dan di situ yang berkuasa Hamas. Hamas ini sudah berdiri sejak tahun 1987 di era Sheikh Ahmad Yassin, diteruskan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya yang sekarang kebetulan sedang dapat giliran, itu Ismail Haniyah yang memimpin Hamas, dan mereka berkantor di Doha di Qatar ya. Masalah eksistensi Palestina, Palestina akan terus ada insya Allah, dan jalur Gaza akan terus melawan, karena pada dasarnya Israel ini dia berupaya menghabisi seluruh tanah Palestina pada dasarnya, tapi Gaza ini menjadi batu sandungan terbesar saat ini, dan bahkan sejak 35 tahun yang lalu ya, menjadi batu sandungan terbesar. Di Gaza sekarang itu ada 2 juta lebih orang Palestina menetap di situ, dan faksi Hamas adalah seperti polisi dan tentara mereka yang menjaga rakyat 3 juta orang itu. Jadi Israel dari dulu tidak mampu menembus jalur Gaza, bahkan sampai hari ini pun tidak mampu. Jadi kalau mereka ini melakukan serangan darat misalkan, itu hanya gimmick. Justru sekarang itu peningkatan militer Hamas yang luar biasa. Baru pertama kali sejak perang Yom Kippur tahun 1973, baru pertama kali Hamas ini berhasil melakukan infiltrasi langsung ke dalam Israel, dan bahkan masuk 40 km ke dalam Israel, bahkan hampir menghubungkan jalur Gaza dengan tepi barat. Yang harus dipahami juga oleh sekarang oleh masyarakat adalah Hamas itu sekarang tidak hanya fokus di jalur Gaza. Mereka juga sedang membangun sel-sel di tepi barat dan di daerah lain di Palestina. Ya. Karena mereka ingin perjuangan mereka ini tidak diisolir saja di jalur Gaza yang luasnya hanya segitu. Kemudian saya koreksi juga bahwa korban yang jatuh sekarang di pihak Israel itu sudah 1.100 orang. Jadi baru dalam perang kali ini. Dari mana itu? Itu data terbaru dari Al-Mayadin TV, tadi pagi saya ambil. Al-Mayadin TV ini TV berbahasa Arab yang ada di Iran ya, yang pro Iran gitu. Dan dari dari beberapa rilis pimpinan Hamas juga, itu saya lihat mereka juga merilis data resmi, itu sudah 1.100 orang Israel yang tewas, ada sekitar 2.800 yang luka, 140 orang yang diculik ke jalur Gaza di hari Sabtu kemarin, dan 5.000 roket yang ditembakkan oleh Hamas di hari pertama serangan rapid attack ke Israel di Sabtu pagi. Begitu Bang Hersu. Ya, jadi Anda membayangkan pasca serangan ini apa yang terjadi? Karena bagaimanapun tentu saja seperti saya sebut sebelumnya, Israel tidak mau kehilangan muka, dan dia juga menyadari bahaya dari Hamas ini ternyata di depan mata mereka. Pada dasarnya perang seperti ini adalah perang reguler antara Hamas dan Israel. Jadi dia akan terus terjadi, entah setahun sekali, entah 2 tahun sekali. Kenapa terjadi? Karena pada dasarnya Israel ini kan sepanjang tahun itu kan menodai Al-Aqsa terus-menerus. Setiap hari mereka menodai Al-Aqsa, setiap saat mereka melecehkan rakyat Palestina, setiap saat melanggar HAM di di daerah Palestina. Jadi kadang-kadang kemarahan Hamas ini ada batasnya, dan mereka sering melakukan serangan balasan. Biasanya berkala 6 bulan sekali, kalau udah keterlaluan tuh setahun sekali dibalas, dan sekarang ini termasuk yang terbesar ya, karena ini serangan yang dilakukan Hamas. Ini bukan hanya persoalan serangan militer menurut saya, tapi serangan Hamas ini akan membuat Israel bukan hanya kehilangan muka juga, tapi membuat geopolitik di Timur Tengah itu berubah, bahwa Israel itu nothing sebenarnya. Mereka itu sebenarnya kalau terjadi perang head to head, secara fair begitu, itu Israel tidak kuat sama sekali. Bahkan mereka nggak mampu bertahan 1 minggu sekalipun kalau seandainya blokade Gaza itu dibuka dan Hamas itu diberikan senjata oleh beberapa negara Muslim, seperti halnya Israel yang diberikan bantuan militer 4,5 miliar dolar setiap tahun oleh Amerika. Bahkan dalam perang kali ini pun
Netanyahu sudah meminta bantuan militer tambahan dan sudah di-approve oleh Gedung Putih itu 4,5 miliar dolar. Hanya dalam waktu perang 3 hari mereka udah minta. Sampai harus Amerika sampai harus mengirim kapal induk Gerald Ford ke Mediterranean Sea. Itu karena mereka menganggap perang ini penting dan menganggap eksistensi Israel dalam bahaya. Anda bayangkan saja, itu baru 3 hari udah teriak dan baru 3 hari mereka ada kewalahan, padahal belum 50% pasukan Hamas itu masuk ke Israel. Yang masuk itu hanya 10% kurang yang masuk itu ke daerah Sderot, ke daerah Ashdod, ke daerah Askelon, dan ke daerah Netivot kemarin yang masuk. Itu baru sedikit. Anda bayangkan kalau diizinkan blokade dibuka, perang head to head, saya rasa Israel itu tidak mampu bertahan walaupun hanya 1 minggu. Ini yang ditakutkan oleh dunia internasional, dan dunia internasional sudah terbiasa berstandar ganda setiap saat kalau soal Israel ini. Mulai dari Eropa sampai ke Afrika, sampai kemana-mana itu semua dukung Israel karena propaganda media yang mereka lakukan. Tapi real di lapangan adalah penjajahan yang terus berlanjut, pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel, tapi ini tidak pernah kena hukum. Saya rasa perang seperti ini perlu dilakukan Hamas berkala, dan dunia internasional, khususnya dunia Islam, perlu terus mensupport Hamas. Dan kalau kita mendukung Palestina, itu perlu mensupport Hamas. Karena mensupport Fatah itu juga basa-basi, karena Fatah ini juga bonekanya Israel ya. Kalau kita kasih bantuan ke Fatah juga nggak akan sampai ke rakyat jalur Gaza yang menerima penderitaan. Jadi sekarang kalau mau support ya harus support Gaza. Itu yang dilakukan oleh Qatar, itu yang dilakukan oleh Turki. Mereka langsung mensupport Gaza. Itu yang dilakukan oleh Kuwait. Jadi misalnya pemerintah Indonesia ingin membantu, maka harus membantu diplomasi misalkan, tapi minimal kita mengambil jalur seperti apa yang diambil jalur Turki, yang diambil langkah seperti langkah Qatar atau langkah Kuwait ya. Saya rasa masalah ini kan masalah klasik ya sebenarnya, tidak selesai karena dari tahun 48 Israel itu merdeka, mereka sudah mulai menjajah dan mereka duduk di atas darah orang-orang Palestina. Setiap hari mereka melakukan pelanggaran HAM. Ya. Oke, saya ikuti logika berpikir Anda. Jadi ini satu tentu menurun dari sisi Israel dan sekutu-sekutunya, ini menurunkan level confidence mereka ya. Kedua, dari sisi negara-negara Arab yang juga tadinya inferior itu merasa kemudian lebih pede lagi lah gitu ya dalam menghadapi Israel, dan tentu saja mungkin mereka-mereka yang tadinya sudah menormalisasi juga memikirkan ulang gitu ya hubungan mereka dengan Israel. Sementara kalau kita bicara Amerika, kan Amerika sendiri sekarang ini juga dia mengalami persoalan domestik juga ya, persoalan dari sisi ekonominya juga. Jadi artinya saya kira Amerika pun juga tidak akan bisa full support seperti halnya di Ukraina misalnya begitu ya. Karena mereka juga nanti kalau melakukan itu secara besar-besaran akan mendapat penentangan dari domestik, karena domestik sendiri sedang problem secara ekonomi. Masalah perang ini tentu akan berdampak kepada kebijakan luar negeri Amerika yang lain, terutama support mereka terhadap Ukraine ya. Tapi persoalan penting sekarang adalah yang diuntungkan dari perang ini kan otomatis secara langsung kan Rusia yang diuntungkan. Karena kan ada pengamat di London itu mengatakan Amerika can print the dollar, but America cannot print the weapon. Jadi mereka bisa mencetak dolar tapi tidak bisa mencetak senjata dalam waktu singkat begitu kan. Makanya sekarang itu selain persoalan domestik di Amerika sendiri, memang kebijakan luar negeri Amerika banyak berantakan juga kok. Sama seperti kebijakan luar negeri Israel. Justru ini merupakan salah satu ciri kita benar-benar sudah masuk dunia multipolar, bukan hanya sekarang Amerika yang menjadi adidaya, sekarang ada China dan Rusia yang menjadi challenge di bidang ekonomi dan di bidang militer, dan ini merupakan the real threat untuk Amerika. Jadi Amerika sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Di luar mereka bermasalah, di dalam juga bermasalah. Sedangkan Israel ini kan akan terus mempertahankan eksistensinya dengan isu klasik dengan konflik Palestina ini. Tapi yakinlah bahwa Israel ini juga seiring dengan perubahan geopolitik, situasi dan kondisi akan berubah dan tidak selamanya menguntungkan Israel selamanya gitu. Jadi akan ada masa nanti di mana Israel juga akan merasa bahwa kelelahan
dengan konflik ini, dan dunia Islam kalau mereka mampu bermanuver di tataran geopolitik, pada akhirnya akan mampu membawa banyak manfaat bagi kebaikan Palestina di masa-masa mendatang. Ya, yang pasti Anda yakini bahwa serangan kemarin ini akan mengubah setidaknya itu geopolitik regional di Timur Tengah ya? Iya, sangat merubah sekali. Jadi begini, saya kasih bocoran juga bahwa intelijen Israel itu Mossad itu 1 minggu sebelumnya sudah diingatkan oleh intelijen Mesir. Ya. Jadi kepala intelijen Mesir itu Abbas Kamil itu sudah menyampaikan kepada intelijen Israel bahwa akan ada serangan yang tidak biasa dan akan ada serangan besar yang terjadi di Israel. Tapi ini di-ignore sama Israel begitu. Nah, kemudian di sisi Israel sendiri memang ada tujuan perang ini mampu mengkonsolidasikan internal Israel karena selama ini pemerintahan Benjamin Netanyahu ini kan digoyang dari dalam. Ya. Bermasalah mereka dari dalam. Jadi sekarang dengan keadaan darurat ini, Netanyahu berupaya agar pemerintahannya dan oposisi-oposisi lawan dia itu mau masuk ke dalam pemerintahan persatuan dengan alasan melawan teroris dengan adanya kasus penyerangan Hamas ini. Tapi ini tidak berjalan dengan sesuai rencana karena saya lihat kemarin ketika Netanyahu meminta lawan-lawan politiknya dan oposisi untuk bergabung, itu yang mau bergabung hanya Benny Gantz ya oposisinya Benny Gantz, mantan Menteri Pertahanan Israel. Tapi juga ada faksi-faksi yang tetap tidak mau bergabung dengan pemerintah Netanyahu, termasuk partai yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman. Ya. Jadi dia kemarin juga menolak untuk masuk ke dalam pemerintahan Netanyahu. Jadi menurut saya, kegagalan intelijen Israel yang sangat fatal, kemudian timing yang tepat yang diambil oleh Hamas, kemudian juga persoalan domestik Israel ini tidak akan selesai begitu saja dengan adanya perang ini. Ya. Tapi setidaknya Israel bukan hanya kehilangan muka, ini juga mengubah lanskap cara berpikir dunia internasional soal kapabilitas intelijen dan kapabilitas militer Israel yang katanya didaya seperti itu. Oke, baik, Bung. Terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.